Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Fernanda dengan NIM 201130033 dari kelas A jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan mereview materi tentang Al-Ariyah, riba, dan khiyar untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Ibu Eva Fadilah SHMH. Untuk materi yang pertama yaitu Al-Ariyah. Ariyah menurut bahasa yaitu pinjaman, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat dari berbagai ulama. Salah satunya yaitu menurut Syafi'iyah. Ariyah adalah diperbolehkannya mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya yang mungkin dapat mengambil keuntungan, serta mempertahankan zat dan wujud barang sehingga dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Arya itu pinjam-meminjam yang berarti membolehkan orang lain mengambil manfaat dari sesuatu yang halal dan menggunakannya tanpa merusak zatnya. Kemudian harus dikembalikan dalam keadaan utuh dan tidak rusak zatnya. Rukun Al-Ariyah ada 4. Yang pertama, adanya mu'ir atau orang yang meminjami benda. Yang kedua, adanya musta'ir atau orang yang meminjam benda. Yang ketiga, adanya musta'ar atau barang yang akan dipinjam. Yang keempat, adanya sigat ijab qabul. Sigat ijab qabul ini berupa permintaan izin untuk meminjam barang atau uang. Apabila seorang bermaksud meminjam, sedangkan ia tidak meminta izin atau tanpa ada sigat ijab qabul, itu bukan termasuk ariyah, melainkan pencurian. Perbedaan ariyah dengan jual beli, ijarah, dan qardh itu, kalau jual beli, si penjual memberikan barang yang dijualnya dan si pembeli memberikan sejumlah uang yang setara dengan harga barang tersebut. Sedangkan ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Dan qardh yaitu lebih ke pinjam-meminjam harta seperti uang. Secara teknis, qardh ini pinjaman yang diberikan oleh seorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain yang kemudian digunakan untuk keperluan mendesak. Qardh dan ariyah ini mempunyai arti yang sama, yaitu meminjamkan harta atau barang dengan tujuan saling menolong antar sesama, maka itu akan bernilai ibadah. Materi yang kedua yaitu riba. Riba adalah hasil dari adanya syarat tambahan pada kegiatan utang piutang barang atau kredit, yang waktu akhir pelunasannya tidak tentu. Riba juga dikenal sebagai bunga dalam perekonomian modern. Riba merupakan pelanggaran dalam prinsip bermuamalah dalam kegiatan manusia, terutama dalam bertransaksi yang dimana kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan riba. Macam-macam riba, yang pertama yaitu riba nasi'ah atau penundaan, yang kedua riba fadl atau penambahan, yang ketiga riba qardh, yang keempat riba jahiliyah. Solusi mengatasi riba: yang pertama, mengubah riba menjadi akad kredit, yang kedua, mengubah riba menjadi kerjasama bagi hasil, yang ketiga, mengubah riba jadi gadai, yang keempat, mengubah riba menjadi sedekah. Materi yang ketiga yaitu khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli. Khiyar itu dimaksudkan untuk meminjam adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual, atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Tujuan diadakannya khiyar untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. Khiyar ini wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual terdapat cacat yang diketahui oleh penjual, maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. Macam-macam khiyar: yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib, yang keempat khiyar ru'yah, yang kelima khiyar al-wasfi, yang keenam khiyar naqd, yang ketujuh khiyar ta'yin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.